Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lovers, balik lagi di Rio Sport Channel. Oke, kita masuk ke pekan keempat dari Liga 1 2022-2023. Nah, kita akan bahas pertandingan big match dua tim biru yang akan bertempur di pekan keempat ini, yakni Persib Bandung kontra PSIS Semarang. Nah, laga ini akan sangat menarik, pasalnya kedua tim ini tengah digoncang, khususnya Persib Bandung ya. Kita akan lihat apakah di pertandingan kali ini Persib masih memakai Robert Rene Albert sebagai pelatih atau tidak. Dan begitu juga di kubu PSIS Semarang, apakah masih akan menggunakan Sergei Alexandre atau tidak. Kita akan cari tahu ya. Dan juga bagaimana persiapan kedua tim. Mari kita bahas sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua persiapannya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Persib Bandung akan melakoni laga berat, bahkan sangat berat. Padahal ini laga home Persib loh. Ya, berat bukan cuma karena lawannya adalah tim Mahesa Jenar PSIS Semarang yang notabene sulit dikalahkan, namun juga terasa sangat berat karena Persib tengah dipenuhi tekanan dan dalam kondisi mental yang terpuruk. Apalagi di laga ini belum bisa dipastikan apakah Persib masih dilatih oleh Robert Rene Albert atau tidak. Pasalnya ketika berita ini dibuat pada Rabu 10 Agustus 2022, para bobotoh masih berunjuk rasa di depan kantor Persib. Namun apapun hasilnya nanti atas demo ini tetap tak akan banyak bisa merubah pada Persib. Pasalnya para pemain yang ada di tim Persib pun tetap sama. Sementara lawannya PSIS Semarang pun sebenarnya kondisinya tak jauh berbeda dengan Persib. Cuma poin PSIS lebih baik dari Persib, yakni 4 poin dari 3 laga. Di sisi pelatih pun PSIS masih belum aman. Sergio Alexandre cuma diberi 2 pertandingan lagi untuk buktikan jika ia masih layak dipertahankan. Sementara di sisi skuad sendiri, PSIS masih belum tentu bisa atau belum yakin akan memainkan striker andalannya Carlos Portes. Jadi secara susunan pemain hampir sama ya kondisinya. Cuma di sisi mental jelas PSIS lebih unggul. Di laga ini tentu yang akan jadi sorotan adalah comebacknya 2 bomber andalan di 2 kubu, yakni Ciro Alves di kubu Persib yang kabarnya akan dimainkan di laga ini, dan Carlos Fortes di kubu PSIS Semarang yang kabarnya pun akan dipaksakan ditampilkan di laga ini meskipun dari bangku cadangan. Yang jadi pertanyaan adalah akan seberapa banyakkah bobotoh yang hadir di Stadion GBLA di laga ini? Ini tergantung keputusan manajemen Persib. Ya, dari hasil demo ini. Jika Rene Albert masih ada, yang pasti akan sedikit bobotoh yang hadir di stadion. Jika bicara soal rekor pertemuan, dari 6 pertemuan terakhir sejak 2018, Persib memang unggul atas PSIS. Tercatat Persib 4 kali menang atas PSIS, berbanding 1 kali kemenangan PSIS dan 1 laga berakhir imbang. Musim lalu Persib mampu unggul atas PSIS di pertemuan pertama dengan skor 0-1 dan bermain imbang 0-0 di pertemuan kedua. Lalu bagaimana kesiapan kedua tim jelang laga kali ini? Yuk kita simak. Di kubu Persib Bandung,
Terlepas dari tengah hebohnya bobotoh yang mendemo pelatih Robert Rene Albert dan mendesaknya untuk mundur, para pemain Persib tampak masih lakukan latihan seperti biasa. Memang raut kekecewaan dan tekanan masih tampak di wajah para pemain Persib, terutama Maklok. Ya, bicara soal Maklok, tercatat sebagai satu-satunya kapten Persib yang merupakan pemain naturalisasi sepanjang sejarah Persib. Sebenarnya ini kebanggaan tersendiri bagi Klok. Namun ternyata hasilnya minor. Sejak ban kapten Persib disematkan pada Klok, Persib justru anjlok di liga. Bahkan permainan Klok pun cenderung menurun semenjak ban kapten melingkar di tangannya. Tak ada pergerakan-pergerakan jitu dari Klok, bahkan Klok seperti terisolir di lini tengah Persib. Sementara itu, sebelumnya kami mohon maaf ya, kami belum bisa pastikan apakah Robert Rene Albert masih akan tetap bertahan di Persib atau tidak di laga ini. Namun berdasarkan pernyataan Wali Kota Bandung Yana Mulyana yang meminta pada Persib agar memberi kesempatan pada Robert Rene Albert karena dianggap masih awal-awal liga, membuat kami berpikir Rene Albert masih akan tetap ada di Persib di laga ini. Ya, bagi kalian yang belum tahu nih, Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, bobotoh boleh kecewa, tapi jika harus melengsarkan Rene Albert itu bukan solusinya. Pasalnya ini baru awal-awal liga. Berikut pernyataan Yana Mulyana. Kecewa boleh, tapi jika harus menteror Persib dan melengsarkan pelatih harus mundur itu bukan solusi. Karena ini baru awal-awal liga. Saya pikir beri kesempatan bagi dia dulu ya, ujar Yana Mulyana. Pernyataan Wali Kota Bandung ini tentunya tak akan diterima oleh para bobotoh. Pasalnya 4 tahun Rene Albert melatih Persib, tapi tak satu pun gelar yang diperoleh atau dipersembahkan oleh Robert Rene Albert untuk Persib. Di sisi skuad sendiri, menghadapi PSIS Semarang, Persib dipastikan tampil full tim, minus Victor Igbonepo saja. Sementara yang lain dipastikan pulih dan bisa bermain di laga ini. Tentu yang paling semangat adalah Ciro Alves, bahkan dirinya ngotot ingin ditampilkan sejak awal di laga ini. Saya siap tampil dan ingin jadi starter. Saya sedih melihat Persib terpuruk seperti ini. Saya berharap pelatih mau tampilkan saya sejak awal, ujar Ciro Alves. Dan berikut prediksi susunan pemain Persib Bandung. Di bawah Mistar, meskipun kebobolan 4 gol di laga debutnya musim ini, namun nampaknya Luizinho Passos akan tetap mempercayakan Mistar gawang Persib pada Teja Paku Alam. Duet center back kemungkinan kali ini akan berubah dengan menempatkan Nick Kuipers dan Ahmad Jufrianto. Bek kiri Daisuke Sato dan bek kanan tetap Hen-Hen Herdiana. Duet jangkar kali ini nampaknya akan berubah jika sesuai pengamatan kami ya di pelatihan terakhir ini. Rahmat Irianto kemungkinan akan ditempatkan berduet dengan Maklok di lini tengah. Sayap kiri ditempati oleh Freds Butuan dan sayap kanan ditempati oleh Ciro Alves. Sementara ujung tombak ditempati oleh David Da Silva yang ditopang oleh Beckham Putra. Dan berikut formasinya. Sementara di kubu PSIS Semarang, tim ini pun sebenarnya tengah dilanda awan kelam, apalagi kursi pelatih PSIS Semarang masih terus digoyang. Hasil kurang memuaskan di awal liga membuat tim Panser Biru terus diteror oleh para supporternya yang ingin Sergio Alexandre dipecat. Begitupun dengan mega bintang mereka, Taisei Marukawa pun tak luput dari cemoohan, apalagi usai gagal eksekusi penalti saat lawan Barito Putra. Namun pihak PSIS menutup mata atas kegagalan Taisei tersebut dan mengatakan itu tak perlu dipikirkan dan tetap fokus latihan dan lanjutkan tren positif. Lalu bagaimana dengan Carlos Fortes? Apakah di laga ini akan ditampilkan? Sebenarnya di 2 laga terakhir Fortes dibawa dan dimasukkan di pemain cadangan, tapi ternyata Fortes tak pernah diturunkan. Rupanya Fortes dibawa hanya untuk membuat ciut nyali lawan yang mengira Carlos Fortes akan dimainkan.
Tapi jika berkaca pada riwayat cedera Portes, seharusnya Portes memang masih belum bisa ditampilkan. Apalagi PSIS telah menambah daya gedor dengan mendatangkan Titus Bonai. Tapi jika lawannya Persib Bandung yang notabene meskipun tengah terpuruk, namun PSIS selalu kesulitan menghadapi Persib, ada kemungkinan Fortes akan ditampilkan di laga ini. Pelatih Sergio Alexandre sendiri tak mau berbicara banyak atau berkomentar banyak ya soal pertandingan melawan Persib ini. Pasalnya dirinya tahu sejak melatih tim Indonesia, dirinya belum pernah bisa menang atas Persib. Apalagi rekor kurang apik PSIS saat menghadapi Persib Bandung. Yang pasti strategi khusus akan ditampilkan Sergio Alexandre dalam menghadapi Persib, yakni permainan cepat yang jadi kelemahan Persib Bandung selama ini di Liga. Dan berikut prediksi susunan pemain PSIS Semarang. Di bawah Mistar masih ditempati oleh Ray Redondo. Duet center back tetap ditempati oleh Ali Sesai dan Wahyu Prastio. Back kiri ditempati oleh Friendy Saputra dan back kanan ditempati oleh Fredian Wahyu. Duet jangkar ditempati oleh Alfreanda Dewangga dan Guntur Triaji. Sisi sayap ditempati oleh Taisei Marukawa dan Wawan Febrianto. Sementara ujung tombak ditempati oleh Titus Bonai yang ditopang oleh Jonathan Cantilana. Dan berikut formasinya. Laga Persib Bandung kontra PSIS Semarang ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Sabtu 13 Agustus 2022 mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat langsung dari Stadion GBLA Bandung. Oke, itulah tadi prediksi pertandingan di pekan keempat antara Persib Bandung kontra PSIS Semarang. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu komentarkan kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.